nggak jahat, cuman mau bantu berobatin aja. Ya, iya berobat kayak biasa. Kayak kemarin kita ke rumah sakit. Mau ya, nggak apa-apa ya? Iya, bentar doang. Nanti juga kan kalau udah sembuh nanti pulang. Ya saya mau dukung bener 100% ya lagi udah laporan juga sih, Kak. Emaknya ini Bu, maaf emaknya suka salah paham, saya takut ntar saya disalahin ini gara-gara lu begitu. Tapi ibunya udah tahu kan? Sudah. Mbak ini yang tahu Mbak Iya. Imaya. Tadi gimana Mbak? Sudah katanya oke. Jadi si orang tua itu menyerahkan kalau anak ini kita urus, kita sembuhin gitu. Kita sudah izin setiap gerakan kita. Bu, ini kita mau ke puskesmas. Saya fotoin, boleh nggak? Boleh, silakan. Ibu ini saya ke RSUD. Sampai sekarang pun saya bilang, Bu ini saya up juga ya ke Tenopi. Dia bilang cuma saya maunya yang terbaik aja untuk anak saya. Oke, berarti udah meng-ACC. Oke. Dia rambutnya dibotakin juga kita. Ini rambutnya gimbal teh kayak orang udah botakin, bener-bener kepangkas. Oh. gimbal. Udah mandi belum hari ini? Dia kadang 2-3 hari baru mandi, Kak. Tapi kita izin ya Mbak, kalau misalnya nih, ini kan kita izin dulu ya Bu ya, kalau keluarga mengizinkan. Nanti pada saat keluar rumah sakit belum membaik, ya nggak apa-apa di tempat kita dulu. Kan ada kegiatan di tempat kita gitu. Nanti kalau emang sekiranya dia mau bantu-bantu kita, dia kerja, nanti kita gaji dia setiap bulan gitu. Nah, ya. Nanti Katanya beli baju bagus, makan enak ya, semangat ya. Beli make up Ya. Lain ya. nanti nggak apa-apa ikut-ikut kayak Kak Novi nih, bantu-bantu orang. Iya, kayak di TikTok betul. Sering nonton. Oh, sering nonton. Iya, nanti bantu-bantu orang, nanti digaji kamu. Ya, tapi kalau persetujuan keluarga ya Mbak, karena kan ini anak di bawah umur gitu. Jangan sampai nanti aku mempekerjakan anak di bawah umur, aku nggak mau gitu. Tapi nanti insya Allah kalau emang anaknya mau dan ada potensi untuk belajar lagi, kita juga mau kok untuk ngurusin SMP-nya. Dapat apa paket B ya Bu? Iya. Terus SMA-nya nanti diterusin, bisa juga nggak masalah Bisa gitu. sekolah lagi nak. Kalau mau Nggak sekolah? mau kalau bisa, biar fokusnya ke pendidikan, jangan ke gitu-gituan ya, belum waktunya. Sama si LSM ini dia baru up kemarin pun udah datang ke sini juga, Kak. Cuma dia bilang nanti aku kabarin ya, jadi kita nunggu sama hampir 3 minggu. Kita nunggu kabar gimana selama 3 minggu gitu. Oh, kabar untuk apa maksudnya? Ini si anak ini harus kayak gimana, entah ke Dinsos, entah mau Dinsos kan ada keluarganya. iya, justru jadi dari pihak aparat tuh memang kita udah laporan, cuma nggak ada respon, nggak ada tindakan Tanggapan. lanjutnya lagi, Kak. Tindakan cepat gitu ya? Iya. Sedangkan ini harus secepat mungkin, takutnya kan tambah lama tambah parah kan kalau kayak gini. Bapak Asep, Bapak dari kelurahan. Nah, oke, ini terkait Mbak, ini gimana Pak? Kan aku dapat informasi terkait butuh pertolongan secara psikolog ya. Iya. Ini rencananya kita mau bawa hari ini ke salah satu rumah sakit, nggak tahu nih entah di atau mungkin gitu. Nanti kita lihat kondisi yang kosongnya yang mana gitu. Gimana Pak? Untuk kemarin kan sudah ngobrol ya. Kita lebih ke rehab sih. Karena kita bukan rumah sakit. Karena memang kita tanya masih normal gitu. Kecuali memang nggak bisa diajak ngobrol. Itu kan udah DGJ maksudnya kan. Oh, untuk rumah
rumah sakit bukan konteksnya ODGJ aja Pak. Jadi jangan maksudnya kita mentang-mentang rumah sakit jiwa hanya untuk orang gangguan jiwa, enggak Pak. Maaf ya, bipolar pun yang konteksnya bipolar, tapi kan Mbak bipolar aja itu kita konsultasikan di sana gitu. Jadi semua, maaf ya Pak, saya pun kadang kalau misalnya saya lagi ngerasa banyak masalah, saya manusia biasa Pak, kadang saya suka konsultasi di sana gitu. Jadi bukan konteksnya hanya ODGJ gitu. Nah ini mbaknya tadi aku tanya pun, dan aku dengar dari cerita keluarganya, orang terdekatnya yang tahu soal dia nitip anak di mana dan lain-lain. Nah itu kan udah harus dikonsultasikan ke pihak yang lebih medis ya Pak, yang lebih mengerti gitu. Terus mulai dari mungkin dia konsumsi obat-obat atau mungkin alkohol yang ada di darahnya dia, itu kan akan dicek semua secara keseluruhan. Kalau mungkin hanya mungkin di puskesmas dan lain-lain, itu kan mungkin keterbatasan alat-alat ya Pak. Tapi kalau di rumah sakit kita akan lebih tahu menyeluruh gitu Pak. Ini kenapa gitu, menyeluruhnya nanti mulai dari darah, urin, jantung, semuanya paru-paru nanti akan dicek gitu. Kalau kita dari desa hanya bisa menyerahkan keluarga. Nah, bagaimanapun yang bertanggung jawab Adalah keluarga, betul Pak. kita ke desanya sebenarnya Mengetahui ya, betul Pak. tidak bisa memberikan keputusan. Betul. Kalau emang keluarganya Mengizinkan. keluarganya setuju, ya kita pun tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, Yang betul. penting nanti ketika ada hal-hal yang memang berkaitan dengan yang tidak diinginkan, ya kita pun tidak Bertanggung jawab. Paham kita Pak. hanya sekadar Mengetahui ya. Nah ini kan ibunya di TKW ya Pak, di Arab. Nah ini ada perwakilan dari keluarganya dan udah ngehubungin ibunya juga ya Mbak, udah di screenshot juga dikirim ke kita bahwa ibunya menyetujui yang terbaik untuk anaknya gitu. Makanya kita ambil keputusan untuk ya udah hari ini kita bawa, karena sekalian ada anak di bawah umur juga di pondok sama seperti ini gitu. Jadi kenapa enggak kita bawa semua? Jadi kita langsung bawa satu rumah sakit gitu maksud saya. Ya itu ya Pak penjelasan saya. Tapi kalau untuk depresi ringan, sedang, berat, mungkin mental disorder atau mungkin bipolar dan lain-lain, itu keputusan dari dokter Pak gitu. Jadi aku nggak bisa mendiagnosa oh ini parah atau enggak. Tapi yang jelas saya pastikan di rumah sakit menangani semua kasus yang bergangguan dengan mental gitu sih. orang tuanya minta direvisi. Jadi satu poin lagi, ini ketika ingin mengadopsi anaknya, syaratnya ibunya harus sampai sembuh, harus aktif bertanggung jawab kepada ibu. Selama ini kita udah bertanggung jawab ya hebatnya. Ya, artinya minta dicantumkan di situ. Kalau sudah dicantumkan di situ, siap buat jadi kan belum dicantumkan. Pak izin kalau untuk proses pengadopsian kayaknya masih terlalu jauh ya Pak. Itu kalau untuk saya gitu Pak. Kalau untuk surat kesepakatan asuh untuk merawat itu emang boleh Pak kedua belah pihak. Ini kita sharing ya Pak. Tapi kalau adopsi itu harus lewat dinas sosial dan Kemensos. Harus ada survei rumah dan lain-lain, dan itu prosesnya panjang Pak. Gitu. Jadi kalau kesepakatan kedua belah pihak hanya untuk merawat, bukan adopsi sebutannya. Dan mohon maaf ini kan juga tadi Mbak Imasnya sorry. Mbaknya juga agak berat terkait anaknya gitu. Jadi kita lebih fokus ke ininya aja dulu Pak gitu. Kalau untuk masalah anaknya mungkin nanti yang jelas sudah dirawat dengan baik gitu. Dan kedepannya mungkin kita lihat aja kali ya Mbak, jangan terlalu terburu-buru. Tapi yang jelas surat kesepakatan kalau saya boleh saran ini hanya untuk merawat gitu, jadi bukan adopsi. Nanti salah kaprah Mbak gitu, beda soalnya. Adopsi itu nggak bisa kedua belah pihak saya adopsi tulis itu nggak bisa gitu. Itu aja sih. Jadi emang niat saya kan waktu ini ngomong sama Tema, udah nanti gimana aja. Nah prosesnya
dulu nih. Prosesnya dulu. Kemarin kan katanya kumpul-kumpul ya, saya ditelepon sama Kak Ima, besok suruh ke desa. Pak Asep, oke saya tadi pagi ke desa. Ya Pak ya, tadi kan saya mau suami ke desa. Ya sudah, tadi suami minta tanda tangan dia, suami saya tanda tangan. Oke, saya begitu aja gitu. Ya mungkin ketidaktahuan ya Mbak, nggak apa-apa. Jadi kan emang dari awal juga kan tema udah teh bisa. Bukan apa ya, saya masih mikir. Ibunya juga masih ini aja nih ya, Iya. Paham. kesono kesini ya dengan omongan ini dengan ini gitu. Tapi nggak apa-apa, kalau buat aku sih yang penting pihak dari kelurahan mengetahui kalau anaknya diemba gitu. Hanya itu aja sih sebenarnya, karena yang tadi aku bilang kalau kesepakatan antara dua belah pihak, kecuali ininya udah sehat dan oke, gitu. Karena ini bukan skizo ya Mbak. Jadi kalau skizo itu kalau mungkin tahap ODGJ dia cacat hukum Pak, dia nggak bisa menentukan oke, anaknya boleh dirawat atau nggak boleh, dia tidak bisa menentukan. Tapi kalau tahap ini masih ringan dan belum ada hasil medis dari rumah sakit, itu kan tidak bisa dinyatakan ada gangguan gitu. Jadi saran saya sih ya fokus dulu aja, sama nanti hasilnya seperti apa kita obrolin lagi, nanti kita tabayun lagi seperti apa gitu. Yang pasti paling penting sih hasil medis dulu Mbak, gitu, sama kondisi dia. Ya kan, betul, setuju ya Mbak, gitu. Soalnya kalau kita ngomongin anak terlalu berat nanti kasihan ke dia, gitu. Setuju nggak? Keluarga gimana? Ibu saya izin ya sekali lagi kita bawa ke rumah sakit, Ibu nggak usah takut, nanti sampai rumah sakit saya fotoin. Ya, saya fotoin, saya videoin, terus nanti Ibu bisa cek juga di rumah sakit. Misalnya kita udah drop, udah taruh, dia udah masuk ruangan, Ibu cek aja. Kan nggak boleh diganggu ya Bu, misalnya selama beberapa hari. Nanti Ibu cek ada nggak atas nama ini, gitu. Jadi kalau emang ada atas namanya ya Ibu udah tenang, berarti tercantum di rumah sakit tersebut, gitu. Ya Mbak, ada lagi nggak kira-kira mau ditanyain? Udah? Ya makasih sekali lagi infonya, makasih Mbak, Bapak, Pak Asep, terima kasih juga dari kelurahan gitu. Saya juga mohon izin, saya sudah mendapatkan ACC dari pihak keluarga. Bapak yang penting di sini datang mengetahui gitu. Saya ingin bawa berobat. Niat saya cuma mau berobat kok Pak, bawa berobat. Setelah itu terserah, mungkin dia mau pulang atau mungkin mau ikut saya atau seperti apa, kita kembalikan lagi ke dia gitu. Yang aku fokuskan sih sekarang pengen tahu dulu hasil medisnya apa, nanti biar kita tahu langkah ke depannya gitu. Ini kan abu-abu, hasil medis rumah sakit belum ada juga gitu. Iya Pak, izin tadi kita udah sedikit banyak udah ngobrol sama Pak Asep juga, sama pihak keluarga seperti apa. Ini kan saya dapat laporan terkait, sebenarnya laporannya udah berapa hari yang lalu, tapi karena kita pun ada kegiatan yang urgent juga, kita baru bisa datang hari ini. Nah, ini Mbak ini katanya diduga ada depresi, tapi mungkin tahapnya ringan gitu. Tapi kan jujur kita kan nggak bisa mendiagnosa personal ya Pak, ini ringan atau ini parah atau mungkin dia hanya bipolar dan lain-lain gitu. Tapi yang jelas dari ceritanya udah mungkin ada sedikit gangguan, dikarenakan dia nitip anaknya di mana, terus dia lupa dan lain-lain gitu ya Pak, singkat cerita. Nah makanya hari ini atas seizin keluarganya, ibunya yang TKW di Arab ya Mbak, terus sama keluarganya selaku dari UA-nya mengizinkan untuk saya bawa berobat di salah satu rumah sakit di Jakarta Pak, gitu. Entah mungkin atau kita belum tahu, nanti kita lihat kondisi ruangan di sana seperti apa, gitu sih ya, Pak. Kalau berobat sih sebelumnya udah diantar oleh kader oleh Bu Lima juga ke RSUD. Iya. Jadi sedang berobat jalan memang. Betul. Tinggal penanganannya seperti apa. Kami kemarin kita udah koordinasi sama LMS, yayasan. Insya Allah siap nampung ya, rehabilitasi sekaligus mengurusi sekolahnya, karena ini putus kelas 2 SMP. Iya tadi udah cerita. Ya, kita mau ya biar bisa sekolah lagi, biar bisa normal lagi, karena memang sempat kena obat juga. Sudah cerita tadi. Kalau kita sih nggak
masalah ini kan keluarga lah yang nanti sama desa. Iya. Orang desa ketika alamatnya muncul ada kesan desa takutnya stigma di masyarakat Nah, ini kan tadi udah disampaikan Bapak kan kemarin udah sempat dibantu gitu kan ya. siap. Jadi Sudah diklarifikasi juga sih. buat Bapak juga gitu kan maksudnya nantinya gitu Pak. Bahwa desa peduli. Oke. kan tinggal gimana uangnya. Tadi sudah bersetuju. Kamu setuju nggak ada masalah? Gak ada masalah ya Pak. Berarti langsung dipulangin lagi. Iya. Wah, langsung dipulangin? Enggak, Karena tadi tergantung dirawat. dokter. Iya, dirawat. Tergantung di sana lagi. Rumah sakit. Ya, Keputusan bisa dokter. 10 hari, bisa 7 hari itu tergantung. Ya, bisa juga 3 hari. Bapak untuk di rumah sakit kondisinya di sana tergantung dari dokter. Setelah dikonfirmasi atau dikonsulkan dengan dokter kejiwaan mungkin dirawat atau tidak gitu. Ada yang nggak dirawat juga Pak, gitu. Tergantung nanti ACC-nya seperti apa, karena menyeluruh ya Pak, mulai dari darah, mungkin ini pengecekan nanti jantung dan lain-lain, ini semuanya Pak nanti akan dicek. Kemarin juga punya hepatitis katanya. Iya. Ya, ada Hepatitis B. Oh, oke. Nanti kita konsultasikan itu. ya, anaknya juga harus diperiksa Kalau lagi. anaknya 2 bulan lagi saya periksa lagi, kalau kemarin periksa alhamdulillah masih sehat. Oh, oke. Nanti usia 6 bulan, kan itu usianya 4 bulan, harus diperiksa lagi. Itu harus kalau udah ketahuan kayak gitu harus sering sih Mbak. Setahun, nanti 2 tahun. Gitu. Seperti ini kan pasti ada latar belakang. Oh, yang tadi kata saya mungkin Yang positif sampai yang negatifnya gitu. Oh, nggak tahu. Enggak, yang mana? yang tadi aku bilang ini awalnya kenapa kejadian kayak gini, karena pergaulan. Iya, yang itu minuman. Nanti kan di sana pasti digali lah sama Iya, betul. latar belakang. Nanti konsultasi paling Pak dokter yang ngomong. Ini kan dia Nggak ngomong. Nanti ini kan udah ada. Dia yang ini Pak, yang masukin rumah sakit. Aku langsung kok Pak yang berhadapan dengan pihak rumah sakitnya Ke dokternya. dan sama dokternya aku pasti ceritain semua latar belakangnya gitu. ya termasuk yang apa namanya yang baik yang positif Iya. negatifnya kan. Seperti tadi kan baru tahu tuh yang diceritain di desa. Iya, yang katanya dia hiperseks. Begitu. Ya udah kita kasih tahu nanti. Iya, udah. Udah semua ya. Gitu. Itu sih nanti kalau untuk gimana-gimana kita komunikasikan lagi aja Pak setelah keluar Pak dari rumah sakit, karena ini ada satu lagi yang mau kita jemput. Gitu, ya. Mau kan? Siap diajak Periksa ke dokter. Mau. periksa ya biar sembuh ya. Siap-siap bajunya sana. Gak usah Mbak, baju aku ada. Ada. Standby kita baju. Jadi bawa apa? Gak usah, gak usah. Matanya ya nggak fokus ya. Kadang 2-3 hari kadang nggak mandi, kemarin baru mandi Pak. Gak apa-apa kalau baju kita ada Mbak banyak. Ya udah, ya. Kita tuh tadi ya Oke. suami. Semangat ya, jangan mikirin anak, jangan mikirin dede, ya. Kan ada yang ngerawat semua. Nanti kalau udah sembuh kan ketemu lagi ya. Oke? Jangan nangis. Fokus sehat aja dulu. Bayinya nggak diadopsi, enggak. Dede ada. Dititip. Dititip doang, titip ya, nggak diadopsi, enggak. Oke? Semangat, katanya mau beli baju bagus ya. Ya. Pengen beli baju bagus apa kata suami makanya udah sembuhin dulu, nanti kerja kalau udah sembuh beli baju bagus kan bisa. Kalau udah sembuh mau makan enak, Enak. kata dia. Ya, semangat. Oke? Yuk berangkat. Kita cuma izin ini buat berobat aja, itu aja. Orang tuanya udah tahu, orang tuanya. Udah cuma takut kesalahan doang. Udah ada chatnya, udah di kita chatnya, udah kita screenshot. Gimana kok dia mikirin aja, Pak? Kita Lina besok mau dibawa. Apa Kak? Mau diobatin Tapi kali Ina. coba mau
nggak ikut aku? Bapak lu mau nggak? Pulang pergi Ya. pulang pergi doang. Nggak tinggal di sono enggak. Ya, saya menitip aja. Nggak apa-apa Pak, saya antar jemput. Baik Bu, siap kita mah udah biasa kita. Nanti diantar lagi kan. Nanti diantar lagi. Orang tuanya di mana-mana. Iya, tadi aku udah izin juga, udah cek juga kemarin. Kan ada kamu bisa ambil yang nanti saya tanggung jawab, nanti kita kan jemput. Nanti kita anterin lagi, cuma untuk berobat aja. Kita antar, kita pasti, kita jemput pasti kita antar lagi. Adanya di Pandi, dikasih pasti lah. Ada bisa ngurusin biasa. Ada orang gila apanya? Yang udah ngamuk, udah apa ya biasa pakai kudu kan pakai hijab. Saya bilang bener nggak pakai hijab. ODGJ itu bukan gila Bu, orang dengan gangguan jiwa, mungkin lagi banyak pikiran gitu loh. Nggak harus gila. Pak, maaf nggak pernah punya duit kerjain. Jangan disamain Bu, yang telanjang di pinggir jalan itu Bu. Orang stres. Sudah, ikhlas nih Bu ya. Sekarang ini. Iya ini Bu jalan Bu, izin ya. Ini Bu ya. Udah nggak usah nangis. Bukan dibawa ke rumah sakit orang gila bukan. Salim, maaf ya, maaf ya. Dan tidak kekaburan aja. Jangan nangis ya. Jangan nangis. Ini rumahnya ya Pak ya? Iya ini rumahnya. Manjat ke atas rumah. Jadi kalau dilarang dia nggak bisa katanya. Nggak bisa dilarang. Walaupun udah dikunci tetap kabur. Dia lewat situ loh bang. Oh, lewat atap ini ya. Berarti, oh iya. Nah, sedangkan bapaknya juga nggak ada ya Pak? Adiknya doang. Bapaknya grab dia jadi jarang pulang. Emang agak-agak ini juga. Bapaknya ini juga. Diduga ya Pak? Diduga. Tapi masih ngejrot. Masih migrasi. Jarang pulang? Saya pulang. Jarang sih. Oh jarang. Ya udah kalau gitu. Semenjak ibunya TKW. Semenjak ibunya TKW, oh jarang pulang. Oke, berarti anaknya cuma 2 ya Pak? 3. Ada yang kecil? Yang kecil 1, Kakaknya? cowok tuh 1, abang. Kakaknya Ada nggak Pak, kakaknya? Ada kakaknya? Mana sih? Ada dalam. Kerja, kerja. Oke. Yang pertama kan ya kakaknya kan ya? Iya. Oh ini kedua berarti? Ini kedua, yang ketiga ada cewek. Kecil yang 3 tahun ya? Ibunya umur berapa Pak? Kisaran Ibunya. Oh 45 tahun. Oh masih punya anak kecil ya? adanya Tadi ada Pak di dalam. Adanya mah ada ya? Ada tadi di sama waknya. Enggak di sini kok. Tadi di rumah ini. Udah ketemu tadi. Ya udah. Oke Pak, kita izin ya Pak, kita bawa ya Pak. Sekali lagi terima kasih Bapak dari Dinas Sosial dari Kelurahan. Saya ucapin terima kasih banyak sudah berkontribusi sebelumnya gitu untuk membantu ini. Jadi bukan kali pertama Mbak ini sebenarnya dapat bantuan, sebelumnya sudah dapat perhatian, tapi ya karena ini kan aku juga penasaran ya, mau memaksimalkan untuk membantu juga. Jadi insya Allah kita bisa bersinergi bareng ya Pak untuk membantu gitu ya. Oke ya udah kita pamit ya Pak, izin. Terima kasih ya Pak sekali lagi. Assalamualaikum. Mari Pak. Terima kasih Pak. Iya Ibu. Iya nanti aku fotoin, nanti aku videoin ya ke Tetep ya. Ya makasih semuanya. Assalamualaikum.